Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Sulastri. Mbak Sulastri dari Cerabak, Pondok Desa. Ini juga ada Mbak Rinaseh. Mbak Rinaseh ini dari Beringinan, dia Pondok Desa juga, bisa dibilang tetangga desa kita ya. Ini satu kampung, satu desa dengan Mas Miko ya. Keduanya Taiwan. Taiwan kembali ke Taiwan lagi ya. Ternyata pilihan keluar negeri ini menjadi pilihan lagi untuk jenengan mencari modal ya. Mbak Rinaseh usia 28 tahun, sudah menikah, belum punya putra, mau bekerja luar negeri. Dulu di Thailand berapa lama? 6 tahun. Dulu dapat apa saja selama 6 tahun? Dapat rumah. Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu, seneng ya sama orang tua. Terus nikah. Biaya nikah, jadi biaya nikah kamu sendiri. Belum mewah nikahmu. Bisa dibilang berapa banyak pas nikah dulu uang yang belum keluarkan? 100 juta. Woi, 100 juta untuk biaya nikah. Keren ya, untuk itu dari hasil sendiri ya. Itu luar biasa, makanya ini prestasi buat jenengan juga. Jadi bisa, semoga nanti selalu bahagia bersama suami tercinta ya. Ini ada Mbak Sulastri. Taiwan juga, Taiwan 6 tahun, usia 38 tahun, punya 3 putra ya. Ini mau bekerja ke Taiwan lagi. Ini sebenarnya tak pelajari Mbak Sulastri ini pernah jadi bos. Apalagi sekarang masih bos apa enggak? Aku tak pernah. Ini sebenarnya bos puyuh gitu loh. Saya tahu karena ketika saya datang ke rumahnya itu biasanya bertumpuk-tumpuk pakan, bertumpuk-tumpuk telur, banyak sekali telurnya. Kenapa tiba-tiba kok berangkat keluar negeri? Roda berputar, Mami. Roda berputar. Kita jatuh berdiri lagi, Mami. Jatuh berdiri lagi. Iya. Ketika gagal bukan berarti berhenti, tapi kegagalan adalah awal dari keberhasilan kita, karena dengan gagal kita akan belajar lagi. Setiap hari tugas kita belajar dan menjadikan diri kita tumbuh berkembang menjadi yang terbaik. Ya, tidak mudah untuk bekerja di luar negeri, tapi jenengan ini bukan pengalaman pertama kalinya, tentu sudah sangat siap mentalnya. Disuruh tak pesan banyak-banyak bagaimana cara bekerja di luar negeri, tidak saya pesankan lagi. Yang ke depan yang perlu saya pesankan yaitu penataan uang biar nanti ke depan jenengan benar-benar bisa menjadi sukses. Biar benar-benar perjuangan jenengan di luar negeri nanti benar-benar sia-sia gitu ya. Termasuk mungkin Mbak Rinaseh ini dulu ya pesta pernikahan 100 juta itu pasal saya yakin itu di pas hari itu bahagia dan bangga sekali bisa menikah dengan pesta yang sangat besar, terus dengan biaya yang dicari sendiri, itu sudah sangat luar biasa dan menjadi kebanggaan. Untuk ke depan cari uang dan ditabung untuk usaha mungkin kalau Mbak Rinaseh. Terus ada juga sisa, ada juga tabungan untuk hari tua. Termasuk Mbak Sulastri usia 38 tahun ini bukan usia yang muda. Kita itu setiap hari umur kita itu bertambah, dan kesempatan dan waktu tidak akan terulang 2 kali atau 3 kali. Kesempatan saat ini ada bekerja, uangnya disimpan, jangan diambil-ambilkan ya, jangan benar-benar jangan diambil-ambilkan. Kalau yang punya anak mungkin sebagai seorang ibu itu semua nanti akan diberikan, ingin memberikan yang terbaik untuk anak. Itu pasti seorang ibu itu di dalam hati kita itu pasti ingin selalu berikan yang untuk keluarga itu menjadi prioritas utama. Tapi kadang ibu itu lupa bahwa ibu kelak juga akan menua. Ibu kelak akan menua seperti kita, jenengan nanti juga sama kelak akan menua. Ketika kita menua itu kita butuh uang, dan ketika kita sudah menua belum tentu kita akan kembangkan. Jadi ada yang harus disisihkan untuk diri sendiri. Bukan tidak mencintai keluarga, itu bahkan rasa cinta kita pada keluarga. Jika suatu saat nanti kita tua, habis urai bekerja, kita sudah punya tabungan untuk masa depan. Harus benar-benar dimanage dari jenengan datang awal ke Taiwan. Ini kedua kalinya, bahkan 6 tahun dulu perjuangan saya yakin tidak mudah. Pasti ada kalanya menangis ketika bekerja di rumah orang itu. Bahkan wanita tinggal di rumah orang lain sebagai pembantu itu tidak mudah. Iya, pasti videonya nyanyi pakaian seksi, menukai senang-senang. Tapi saya yakin di dalam hati kecil-kecilnya ada tangis yang luar biasa ketika tidur, ketika ya Allah kapan saya bisa pulang, kapan saya bisa menikmati hidup sebagai dengan keluarga. Kan kalau tinggal di rumah orang sebagai pembantu kan
apapun walaupun di sana masih dianggap sebagai keluarga, kan sejatinya keluarga kita dan kebahagiaan kita ada berkumpul dengan keluarga. Kembali lagi ke sini. Ternyata tadi setinggi-tingginya kita burung terbang pasti akan kembali ke sangkarnya. Jadi kebahagiaan yang sesungguhnya ada ketika nanti berkumpul dengan keluarga. Nanti uangnya mulai datang dari awal harus dikumpulkan. Walaupun masih awal potong gaji, masih ada sisa 5 atau 6 juta, yang 3 juta minimal harus tak simpan untuk tabungan jenengan sendiri. Cukup cukup 50% harus tertabung untuk masa tuamu sendiri. Ketika kamu menabung untuk masa tuamu sendiri, bukan jenengan tidak mencintai keluarga, bahkan jenengan mencintai keluarga, jenengan tidak ingin ketika tua nanti tidak menjadi beban keluarga, menjadi beban anak, menjadi beban suami. Makanya disimpan untuk diri sendiri. Yang 5 juta baru nanti mungkin ada yang 1 juta lagi untuk bidang kebiasaan, untuk bisa seperti makan enak, pakaian atau apa. Nanti kalau beli HP saja satu yang paling bagus di masa itu, terus nanti kan nggak pengen lagi ya. Terus jangan sampai jenengan punya majikannya HP-nya 1, jenengan HP-nya 5. Majikannya di rumahnya nyantai, jenengan selalu pakai handset. Saya tidak berharap itu. Sampaikan pada keluarga. Dan aku so fokus kerja, saya pasti ingat keluarga, Bu. Karena keluarga saya ini seorang ibu, saya seorang wanita, saya seorang ibu, saya seorang wanita. Saya ingin menjadi contoh juga buat keluarga saya. Saya pasti melakukan yang terbaik untuk keluarga. Sampaikan itu. Tidak harus komunikasi 24 jam, tapi saya insya Allah bisa menjaga diri saya. Karena tujuan utama saya bekerja ke luar negeri adalah kebahagiaan keluarga kita, bukan untuk saya sendiri. Sampaikan bersama keluarga. Jadi tidak setiap saat teleponan ya. Terus jangan disambi-sambi, kebanyakan disambi-sambi. Teleponan dengan teman-teman rasanya majikannya, bilang majikannya gerandong setan, mak lampir demit. Anda tidak sadar, Anda itu di situ mencari biar hasilnya berkah barokah. Ini adalah majikan saya. Di sini saya bekerja. Kalau majikan saya baik, majikan saya sehat, saya juga bisa mendapatkan uangnya. Ketika uang ini saya dapat dengan hasil yang baik, orang dengan kusulo, orang dengan nanti insya Allah barokah, keluarga juga akan tenang. Nanti juga keluar di sini semua cita-cita akan tercapai. Seperti itu. Jangan biasakan ngomongnya majikannya, geng rasanya majikannya ngalor itu demit kenapa dan tidak boleh. Ya, apapun itu tugas kita setiap hari belajar. Bisa kita itu bicara pun jangan sampai menyakiti hati orang lain. Ya, nanti les punya uang jadi wanita yang lemah, sopo dan lain telepon yang sopan santun. Apapun kegiatan mewajibkan terima suami dengan yang baik dan tidak doakan. Jadi sedang doakan itu sama kita. Ya, itu saja pesan saya. Dengan saya berharap menjadi orang yang sukses. Ojo sampai ikris 6 tahun bekerja itu saya sudah penuh dengan perjuangan iki saat kerja lagi nanti masa tua sia-sia. Ibaratnya kamu mencari uang itu seperti mendaki gunung, keringat demi keringat, dan itu susah. Keringat demi keringat bertetesan, kadang air mata juga bertetesan di situ. Kamu mencari uang begitu sulit dan kamu sulit, nanti kamu hancur dan sampai. Kamu benar-benar kok simpan minimal 50% adalah untuk masa tua dan tidak boleh kok kurangi apapun. Ketika itu bisa kau gunakan ketika jenengan tidak bisa bekerja nanti. Jadi itu ibaratnya pensiunan itu. Ya, kalau menabung bisa menabung emas saja dan beli tanah banyak-banyak, tanah cukup untuk rumah. Kalau sudah punya rumah harus jangan beli yang macam-macam karena tanah nanti kalau udah investasi sulit jualan. Seperti mami ketika butuh uang saja banyak tanahnya ternyata sulit juga. Jadi beli emas saja. Lepas dengan masa tua emas juga. Ya, jadi bisa jadikan pegangan. Nanti pesan saya, Kristo, tua itu kita butuh uang. Sayangi diri sendiri. Ya, sayangi diri sendiri itu. Jadi nanti tua butuh uang jangan untuk simpan ya. Oke, saya bacakan surat cintamu. Ini surat cinta dari Mbak Sulastri. Surat cinta keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kuatkan tekadku, kuatkan semangatku, kuatkan jiwa ragaku ya Allah. Ayah, anak-anakku tersayang, maafkan ibu ya. Anak-anakku tersayang, jika ibu sudah bertekad untuk berjuang mencari rezeki untuk masa depan, tetaplah berprasangka baik tentang apa yang sudah kita lewati selama 13 tahun ini. Jatuh berdiri lagi, tumbang kita akan bangun lagi bersama. Allah Maha Kaya. Terima kasih untuk doa dan dukunganmu. Jangan bersedih ya. Semua sedang kita usahakan yang terbaik. Jaga anak-anak kita, bekali ilmu yang bermanfaat agar sukses dunia akhirat. Amin.
I love you more and more. Semangat ya. Gagal bukan berarti berhenti. Gagal adalah tugas kita belajar. Kalau kita sudah pernah melewati masa sulit dan kita berhasil melewati masa sulit itu, maka kita akan menjadi hebat. Karena kita bisa dibilang hebat kalau kita berhasil melewati masa sulit. Semangat, dan saya yakin keputusan ini tidak mudah karena dulu pernah menjadi bos. Benar menjadi bos ya itu dulu ya. Jadi sekarang ingin kembali lagi berjuang. Semangat, saya yakin jenengan bisa bahagia bersama keluarga dan anak-anak. Jenengan bukan hanya seorang ibu, jenengan juga berjuang untuk keluarga, jadi inspirasi buat keluargamu. Semangat ya, Anda pasti bisa sukses ya. Ini untuk Mbak Rinase ya, untuk ibu dan bapakku tersayang, untuk suamiku tercinta juga. Ibu dan bapakku tersayang, terima kasih ya. Mungkin tanpa kalian berdua aku tidak ada di dunia yang indah ini. Kau telah mengandungku, melahirkan, membesarkanku. Ibu, bapak, terima kasih ya sudah sabar menghadapiku. Maafkan anakmu jika anakmu mempunyai banyak salah. Ibu sehat selalu ya. Bapak, di umurku yang 29 tahun ini, semoga bapak ini yang umurmu yang 92 tahun ini, semoga bapak 92 tahun Pak. Itu tua no? Masih sehat? Oh, sakit juga. Bapaknya sudah umur 92 tahun, semoga bapak sehat terus, panjang umur. Doakan anakmu ya, kelak sukses ya Pak. Bu, aku janji kelak sudah hidup tua, bapak aku akan merawatmu seperti dulu dia merawat waktu kecil. I love you Bapak Ibu. Semangat ya untuk orang tua, Anda pasti anak yang hebat buat orang tuanya. Yang sama kita, alhamdulillah masih diberikan orang tua itu, ada orang tua mendamping kita itu luar biasa. Anda bisa tanya untuk kita tanpa orang tua, kayaknya saya sih tidak sanggup kalau tanpa orang tua, karena tempat terindah ketika bercurhat, ketika kita lelah ada pelukan orang tua, dan benar-benar hangat pelukan orang tua. Semangat bisa, dan saya doakan semoga orang tua jenengan panjang umur, nanti bisa berkumpul lagi bersama keluarga, bisa merawat mereka masa tuanya. Walaupun ini ada suatu perjuangan karena merawat orang tua juga berbiaya, ingin memberikan fasilitas yang terbaik untuk orang tua ya. Untuk suamiku tercinta, nggak apa-apa ya kita LDR dulu, berangkat kerja lagi. Demi apa? Demi usaha kita yang sudah kita bangun, masa depan kita nanti sedang kusemogakan. Semoga menjadi usaha kita yang besar dan sukses ke depannya. Di rumah jangan aneh-aneh ya, takut nanti. Jaga diri ya, jaga hati. Ingat ya bahwa ada hati yang harus kita. Jaga komitmen kita ya. Doakan istri. Buat tahun perjanjian saja yang ditulis saya. Ojo ngomong tok, dia aku ngomong tok itu. Sudah tak tulis, ditanda tangan berdua. Ada materinya enggak? Ada saksinya enggak? Harus disaksikan, jadi nanti belajar dari kami akan menjadi orang yang bagus ya, dibilangi cinta dunia akhiratnya, percaya terus apa juga nih ya tuh. Jadi nanti ditulis saja, ditulis perjanjiannya apa, tugas-tugasnya, biar nanti ke depan sama-sama hati-hati. Kalau tertulis itu biar ingat, kalau diucapkan jangan lupa ya. Jaga komitmen kita ya, doakan istrimu di negara Taiwan sehat terus, mendapatkan majikan yang baik, ama yang dijaga baik sampai finish kontrak. Amin, amin ya rabbal alamin. I love you suamiku, semoga kita berdua langgeng maut melahirkan kita. Amin. Pacaran berapa lama? 4 tahun. LDR juga sudah bersama 1 tahun lebih ya. Semangat ya, ini surat cintanya. Anda adalah pejuang keluarga, jangan patahkan hati keluarga. Keluarga tentu sangat bangga dan senang dengan keberangkatan kalian, bukan senang ditinggal karena mereka menaruh harapan yang besar di pundak kalian. Jangan patahkan hati keluarga dengan kegagalan jenengan. Jadilah wanita inspirasi buat keluarga, lakukan yang terbaik, perjuangkan kebahagiaan keluarga. Anda adalah wanita pejuang keluarga yang sesungguhnya. Semangat ke depan, semoga nanti majikannya baik, bisa finish kontrak, apa yang dicita-citakan semua tercapai, dan bisa berkumpul lagi dengan keluarga dalam keadaan yang lebih baik dan lebih bahagia dan tercukupi semuanya. Amin. Untuk Mbak Rinase dan Mbak Sulasi, terima kasih sudah proses di sini, terima kasih sudah percaya di sini. Semoga ke depan kita selalu diberikan sisa umur yang panjang dan barokah ya. Semoga pertemuan ini menjadi awal bangkitan, awal kesuksesan, awal kebahagiaan untuk saya juga panjenengan semua. Saya minta maaf mungkin bersama saya ada salah atau kurangnya saya lagi dengan minta maaf.
Semoga sukses ya Mbak Rinase. I Makasih ya, love Mi. you. Mbak Sumantri, semoga sukses ya, semangat berjuang kembali. Ya, semangat. Semangat.